Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Mari kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama baca lafaz al-basmalah. Dan saya mengingatkan untuk mengisi absen mingguan kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang had qat'i at-thariq, ya, atau hadul hairabah, ya, yaitu hukuman bagi yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun ini tidak memerangi Allah dan Rasulnya, tapi dia melanggar hukum-hukum Allah, artinya sama saja dengan memerangi Allah dan dengan Rasulnya, atau yang memotong jalan, ya. Sesungguhnya syariat Islam ini sangat menjaga jiwa, kemudian sangat menjaga harta, ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu ada kisos, kemudian ada qat'ul yad, ada dipotong tangannya kalau mencuri, ya. Juga menjaga keamanan. Jadi agama ini sangat memperhatikan keamanan, baik itu keamanan individu maupun keamanan masyarakat secara kelompok banyak. Nah, orang yang memotong jalan atau nanti apapun bentuknya, ya, dia mengambil harta, membunuh, merampas, ya, begal lah istilahnya, kalau bahasa kita begal, kemudian istilahnya bajing loncat, ya, garong, ya, maka ini lebih parah lagi, ya. Karena kenapa? Karena ini melanggar tiga-tiganya. Dia terkadang membunuh, dia bisa jadi mengambil hartanya, dia juga bisa mengganggu keamanan dengan menakuti-nakuti orang korbannya tersebut. Jadi hukuman ini nanti lebih parah daripada hukuman-hukuman yang lainnya. Karena tadi apa? Melanggar jiwa, melanggar harta, kemudian melanggar istilahnya keamanan, ya. Oleh karena itu syaddada syari al-hakim uqubatahum, hukumannya itu dilebihkan, ya. Wa antabarahum muharibina lillahi wa li rasulih, kemudian dianggap orang-orang karena melanggar tiga sekaligus tersebut dianggap sebagai orang-orang yang memerangi Allah dengan Rasulnya. Wa lana alaihim al-harba minallahi war rasul, dan Allah istilahnya mengumumkan peperangan kepada mereka-mereka ini, ya. Sekarang kita belajar pengertiannya. Al-qat'u, ya, man qata'a syai' qat'an, artinya ya orang yang memotongnya, ya. Baik nanti dengan menikam atau merampas atau membunuh atau mengambil harta, ya. Secara istilahan, nah ini kita harus istilahnya pahami secara istilah, ya, biar nanti kita mengeluarkan yang tidak masuk ke dalam istilah ini. Al-buruzu li akhdhi malin, kita istilahnya keluar untuk mengambil harta, au li qatlin, atau untuk membunuh. Jadi memang keluarnya itu untuk mengambil harta, begalnya itu mengambil harta atau untuk membunuh, au li ir'abin, atau untuk menakut-nakuti, ya, karena mengganggu keamanan. Jadi ada tiga, ya. Untuk li akhdhi malin, mengambil harta atau membunuh, ataupun untuk menakut-nakuti. I'timadan ala syaukah, yang dia ini memakai senjata atau kekuatan, ya, nanti akan kita bahas. Ma'al bu'd an al-ghauth, dan ini jauh dari pertolongan, artinya korbannya tersebut sulit untuk meminta tolong, ya. Nah, ini pengertiannya. Jadi keluar untuk mengambil harta, membunuh atau menakut-nakuti dengan senjata atau kekuatan yang lokasinya, tempatnya ataupun korbannya tersebut jauh dari pertolongan. Sekarang wasfunya, sifatnya, sifat pekerjaan seperti ini adalah haram kabirah wa kabirah, ya, hukumnya haram, kemudian ini termasuk dosa besar, ya. Karena di situ ada menakut-nakuti, ya, mengancam, kemudian ada merusak, ya. Nah, ini makanya. Nah, haramnya ini
bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 33-34. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay qatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya. Sekarang kita masuk ke rukunnya, ya. Rukun apa saja yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan hukuman qat'ut thariq ini, ya. Rukunnya ada 3. Yang pertama al-muharib, yang melaksanakan istilahnya menakut-nakuti tersebut, ya, atau mengambil harta. Kemudian korbannya al-muharab. Kemudian al-muharabah, ada aktivitasnya, ya. Nah, setiap rukun ini ada syaratnya. Al-muharib, ya, yang menakut-nakuti tadi, yang mengambil harta yang untuk membunuh, ya. Ini syaratnya ada 4, ya. Yang pertama harus taklif. Taklif ini kalau sudah balik dan berakal. Kemudian ikhtiar. Dia harus istilahnya atas kesengajaan dia sendiri, tidak dipaksa, ya. Kemudian al-iltizam bil ahkami syariah, yang memang dia itu terkena hukum-hukum syariat. Contohnya seorang muslim atau seorang ahlu dhimmah atau orang murtad, dia yang memang di bawah hukum Islam. Kalau orang harbi ya tidak, karena dia ada hukum tertentu yang ada, umpamanya daerah Perancis ada hukum tertentu yang ada di daerah Perancis. Kemudian yang keempat asyaukah. Nah, ini tadi ya, asyaukah, senjata atau kekuatan, ya. Jadi dia memiliki quwwah yamtani'u biha, dia memiliki kekuatan, wa yastakhdimuha fi udwanihi wa batshihi, ataupun al-quwwah dzatiyah, ya. Sama saja ini kekuatan dirinya, ya, ataupun quwwah badaniyah riyadiyah, istilahnya quwwah di sini kekuatan, ya, yaitu dengan kekuatan senjata ataupun kekuatan badan, ya, ataupun kekuatan senjata apapun, ya. Maka ini tidak boleh. Dan nggak mesti harus ada senjata, karena dia lebih kuat badannya daripada korbannya lebih kecil, itu sudah dianggap sebagai kekuatan, ya. Dan itulah senjata dia, ya. Wala yustaratu asilah bidzatihi, dan nggak mesti harus ada senjata, ya. Maksudnya dia badannya besar saja itu sudah cukup dianggap sebagai untuk menakut-nakuti, dan itu adalah kekuatan dia. Ataupun tidak harus senjata pistol, enggak. Apapun senjata yang bisa menakut-nakuti, nah itulah disebut dengan syaukah. Kemudian enggak mesti harus jumlahnya. Jadi apakah yang menakuti ini harus jumlahnya lebih banyak? Tidak. Kalau korbannya umpamanya 5, perempuan semua, jumlahnya dia 1, laki-laki, nah itu sudah masuk, ya. Kemudian tidak mesti harus laki-laki. Terkadang juga ada perempuan yang bisa menakuti laki-laki. Nah, yang keluar dari syaukah ini al-khilsyah, menipu. Dia kan nggak menakut-nakuti. Orang menipu itu nggak menakut-nakuti. Wanahab, merampas, dia nggak nakut-nakuti, ya. Dan mereka nggak istilahnya dengan kekuatan ataupun senjata mereka, ya, tidak. Ini keluar dari pengertian qat'ut thariq ini. Jadi orang yang nyopet itu kan, orang nyopet nggak nakut-nakutin, ya. Ataupun jambret itu kan nggak nakut-nakutin. Dia cuman mengambil sela, ya. Ketika kapan dia lengahnya baru diambil, ya. Kemudian, dan ini tidak ada syarat, ya, adamul qudrah alal muqawamah, ya. Tidak ada syarat korbannya ini mesti nggak bisa melawan sama sekali, enggak.
mungkin dia bisa melawan sedikit tetapi kalah karena kekuatan yang dipunyai oleh si pelaku tersebut ya. Kemudian rukun daripada korbannya, ad-dha'fu ya. Ad-dha'fu ini lebih lemah daripada pelakunya ya. Kemudian adamul ghauth, tidak ada pertolongan ya, bisa jadi tempatnya jauh dari keramaian ataupun di dalam satu wilayah yang memang dia itu lemah gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau seandainya harta ya, itu pun harus sampai nisabnya baru dihukum nanti ya, sama seperti orang mencuri. Wal haros, dan harus disimpan ya, artinya hartanya tersebut tidak ditenteng-tenteng gitu ya, harus disimpan di tasnya atau di mananya gitu ya. Kemudian muthalabah ini ada unsur meminta, memaksa, apa istilahnya, meminta dia, mana harta kamu, memaksa dengan senjatanya ya. Kemudian rukun muharabahnya, aktivitasnya, rukunnya ada 2, yaitu al-mubashirah ya, dilaksanakan secara langsung oleh pelakunya tersebut ya. Kemudian yang kedua ada mutaubah, tidak ada taubat. Sebenarnya banyak ya hukum-hukum yang akan kita bahas ini kalau dibaca per kalimat, tapi kan videonya nanti kebesaran ya. Nah, kemudian subutut qat'ut thariq. Nah, ini bagaimana kita menetapkan bahwasanya dia sudah istilahnya melakukan qat'ut thariq ya. Yang pertama ikrar, pengakuan dari pelaku sendiri. Kemudian syahadah, kesaksian. Nah, qat'ut thariq ini syahadahnya, kesaksiannya harus dari 2 orang laki-laki. Dan laki-laki di sini tidak bisa digantikan dengan perempuan, sama dengan zina. Zina ini kesaksiannya juga tidak bisa disaksikan oleh perempuan. Kemudian saksi ini, ya ini yang berbeda ya. Saksi ini harus dari luar korban. Artinya walaupun korbannya banyak, tapi dia yang bersaksi maka tidak bisa. Kalau dia korbannya yang bersaksi, maka ini istilahnya gugatan ke pengadilan. Saksi ini adalah orang yang di luar korban, ya, orang yang di luar korban. Kemudian bisa dengan yamin mardud, ya, yamin mardud ini kalau sudah digugat, ya, yang menggugat tersebut ada bukti, yang digugat tidak ada istilahnya disuruh bersumpah juga tidak mau, ya. Kemudian yang menggugat tersebut disuruh bersumpah, maka karena dia tidak mau istilahnya bersumpah terhadap tuduhan tersebut, ada bukti-bukti tersebut, maka ini adalah yamin mardud. Sumpah tersebut adalah ditolak dari pelakunya, ya. Kemudian ilmul qadhi, pengetahuan istilahnya hakim. Ini juga hukuman tersebut tidak dijatuhi karena pengetahuan itu, tidak. Tetapi ini hanya muqaddimah, sebagai perantara untuk menunjukkan bahwasanya itu sudah melaksanakan haddul istilahnya qat'ut thariq tadi, ya, dengan menakut-nakuti atau mengambil ini. Sekarang hukumannya ini tergantung dengan tindak perbuatan dari pelaku tersebut, ya. Ini ada 4. Yang pertama, ya, dengan ditakzir, ya, baik itu ditahan, dipenjara, ataupun diasingkan. Ketika kapan? Walam ya'khudhul mal walam yaqtulu,
ketika dia nakut-nakutin saja, tetapi tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka ini ditakzir. Dengan nakut-nakuti saja karena dia melanggar keamanan, ya melanggar kenyamanan, dia harus ditakzir. Ini yang hukuman yang pertama. Kemudian hukuman yang kedua, al-qat'u min khilafin, dipotong min khilafin, yaitu kalau dipotong tangan kanannya ditambah kaki kirinya. Jadi dipotong tangan dengan kakinya, ya. Kapan tersebut? Ya, hal itu dilaksanakan ketika yang qat'u tarik tadi itu, ya, yaitu ketika mengambil akhadha qat'u tarik al-mal, mengambil hartanya saja, ya, dari tempat yang disembunyikan dan sudah sampai mencapai nisabnya, ya. Wajib alaihil qat'u min khilafin, ya. Nah, kenapa kalau mencuri saja kan hanya dipotong tangannya, tetapi kenapa qat'u tarik ini kok dipotong tangannya dengan kakinya, ya? Kalau tangan kanan berarti dengan kaki kiri. Kenapa seperti itu? Karena karena dia sudah melanggar sesuatu yang lebih daripada mencuri, kan dia ada unsur menakut-nakuti tersebut. Maka hukumannya juga diperkeras, ditambahin, ya, daripada dengan mencuri biasa. Kemudian al-qatlu, dibunuh. Ketika kapan? Idza qatala qati'u tariq insan ma'suman wa mukafian lahu amdan. Ya, ketika dia membunuh walam yakhud al-mal dan tidak mengambil hartanya. Maka yang nakut-nakutin tersebut, ya, yang mencegat di jalan, dia membunuh, ya, maka dia juga dibunuh. Ya, tetapi di sini parahnya apa? Duna ayyakuna liwalidin haqqun fil afafil wa isqatil qisas li'anal had min huquqillah, ya. Tetapi hukumannya tersebut, ya, kalau kisos kan membunuh biasa tanpa menakut-nakuti di jalan itu, ya, itu kalau keluarganya memaafkan sudah bisa diganti dengan dia. Tapi kalau qat'u tarik ini keluarganya nggak bisa memaafkan. Jadi harus benar-benar dibunuh. Ya, inilah perbedaan dengan kisos-kisos yang biasa. Jadi pokoknya intinya hari ini qat'u tarik ini kita membahas hukuman yang itu dilebihkan daripada hukuman-hukuman yang dilaksanakan di luar daripada qat'u tarik. Ya. Kemudian yang terakhir dengan al-qatlu was as-salbu, ya. Dibunuh dan disalib. Ya, dibunuh kemudian dipejeng, disalib. Ya. Itu kapan? Ketika dia, ya, idza qatala qati'ut tariq, ketika dia membunuh korbannya tersebut, wa akhadha malan, dan mengambil hartanya, ya, maka harus dibunuh dengan disalib. Ya, untuk apa? Untuk ibrah, untuk yang lainnya, ya. Makanya jadi hukumannya ada 4, ya, ditakzir, kemudian dipotong tangan dan kakinya, kemudian dibunuh, kemudian yang keempat dibunuh dan disalib, ya, selama 3 hari, ya, untuk dilihat orang kalau memang keadaannya cuacanya memungkinkan. Tapi kalau cuacanya enggak ini, ya, sekedarnya saja, ya. Kemudian di sini ada beberapa pengecualian. Yang pertama, ya, la yuqtalul walid idza qatala waladahu, ya, tidak dibunuh orang tua karena membunuh anaknya walaupun dalam qat'u tarik. Kemudian seorang muslim, ya, ini juga tidak dibunuh ketika membunuh dzammi, tetapi ada hukuman yang lain, ya, yang disesuaikan dengan takzir oleh imamnya dan lain sebagainya, ya. Sekarang kita langsung ke furuknya saja,
ya. Yang penting intinya tadi pembagian bagaimana hukuman terhadap istilahnya orang yang melaksanakan memutuskan jalan atau menakut-nakuti di jalan, ya. Nah, ini untuk kita bahas saja, ya. Yang ketiga, idza mata qati'u thariq min ghairi qatlihi qisason, ya. Kalau yang pelakunya tersebut meninggal sebelum dilaksanakan kisos, maka harus dibayar diat dari warisannya, ya. Kemudian kalau seandainya yang melaksanakan tersebut rame-rame dan yang dibunuh adalah satu, ya, maka ini dibunuh salah satu di antara mereka dengan qur'ah, diundi. Dan yang lainnya itu harus membayar diat, ya. Kemudian kalau yang membunuhnya secara tertib, ya, membunuh yang pertama, kemudian membunuh yang kedua, maka yang dibunuh adalah yang pertama tadi, yang membunuh istilahnya yang pertama. Yang selanjutnya, ya, itu adalah membayar diat, ya. Kemudian yang kelima, kalau seandainya yang pelakunya tersebut membunuhnya dengan istilahnya benda-benda seperti senjata-senjata, ya, kemudian memutus anggota badannya dan lain sebagainya, maka untuk hukumannya itu juga dihukum sesuai dengan yang dia lakukan, ya. Sebagai apa? Sebagai inilah kamu melaksanakan perbuatan dosa, dosa kamu juga diperbesar, gitu ya. Hukuman kamu juga diperbesar. Kemudian ketika taubat orang yang pelakunya tersebut sebelum dilaksanakan, ya, hukuman, ya, artinya sebelum sampai ke urusannya kepada hakim, maka dia diampuni. Walam yaskut al-qisas takliban li haqqil adamin, ya. Hadnya sudah diampuni, tetapi kisosnya tidak. Kalau dia membunuh, ya berarti harus dibunuh, ya, karena ini berhubungan dengan haknya manusia. Kemudian kalau seandainya qatala shakhsun qati'u tariq ba'dal qudrah alaihi wa bi ghairi idznil imam, kalau ada orang yang membunuh pelakunya tanpa izin imamnya, maka yang membunuh tersebut harus apa? Membayar diat untuk yang pelaku qati'u tariq tadi, ya. Nah, ini ada beberapa permasalahan. Al-ma'asi muqtarinah bil harabah. Maksiat-maksiat yang dilaksanakan berbarengan dengan qat'u tariq ini. Seperti zina wa syurbul khamr. Dia menakut-nakuti, ya, kemudian berzina dengan istilahnya korbannya, maka dia ini dihukumi dengan hukuman zina ataupun hukuman minum arak. Berbeda dengan membunuh dan mengambil harta, karena memang inti daripada qat'u tariq ini, menyegat di jalan ini biasanya, ya, intinya karena ingin membunuh dan ingin mengambil hartanya. Makanya ketika membunuh dan mengambil harta, hukumannya dilipat-lipat gandakan, dilebih keraskan. Kalau seandainya syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilaksanakan hukuman, tetapi tetap ditakzir, ya, oleh imamnya sesuai dengan maslahat. Kemudian taubat, ya, taubat. Kalau sudah bertaubat, ya, takhtalifu athari taubah fil hudud qabla iqamatiha
wa ba'diha wa takhtasu ba'dul hudud bi ahkami khassah ka taubah min qatil qabla qada sanadrusu dzalika tafsilan fi nihayatil hudud. Nanti taubatnya nanti insyaallah akan kita pelajari di pembahasan yang terakhir. Ta'addudul jara'im wa istima'il uqubat. Ya. Kalau seandainya wa tatarab alaihi inda tudukum kal qisas wal hudud wa sawfa nadrusu dzalika. Nah, ini juga nanti kita akan pelajari di terakhir. Ini saja ya pembelajaran kita pagi ini. Kurang lebihnya dan semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.